Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Walid Kiai Haji Ghazali Musannif Al-A, Kiai Haji Hafizul Asad, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Nurul Yakin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf. Buku yang para jamaah pegang, alhamdulillah ini merupakan salah satu karya yang telah saya tulis, dan mudah-mudahan akan ada jilid 2 dan selanjutnya. Jilid 2 insya Allah bulan akhir Januari atau awal Februari sudah terbit. Jadi buku ini adalah tafsir zohir dan tafsir sufi. Kalau tafsir zohir sudah sering kita dengar, kajian tafsir Jalalain, tafsir Ibnul Katsir, itu tafsir zohir. Ada tafsir sufi. Tafsir sufi itu makna yang tersirat dari setiap ayat Al-Quran, dan ini masih sangat jarang sekali orang mengkajinya. Ternyata banyak sekali tafsir-tafsir sufi. Ada namanya kitab Ar-Ra'isul Bayan, ditulis oleh Rusbahan Al-Baqli. Aqa'iqut Tafsir, itu ditulis oleh As-Sulami. Al-Lusi. Kemudian ada juga tafsir Bahrul Madid Ibnul Ajibah, atau tafsir Al-Jailani, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tafsir Lataiful Isarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qusairi, sahib Risalah Al-Qusairiyah. Mereka lebih menekankan makna yang tersirat tanpa meninggalkan makna yang zohir. Maka ada sebagian orang yang sangat tidak senang dengan tasawuf, menyamakan tafsir sufi dengan tafsir batini. Ada tafsir batiniah. Apa perbedaannya? Tafsir batinia meniadakan tafsir zohir. Mereka hanya memakai tafsir yang secara tersiratnya saja. Kalau tafsir sufi, tafsir zohir tetap dipakai, tapi tidak berhenti sampai di situ. Seperti misalnya ketika malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukan hanya selesai dialog antara malaikat dengan Allah, tapi pembahasan tafsir sufi tentang al-ujbu, membanggakan diri. Atau kisahnya nanti di sini ada ketika Nabi Khidir berkata, wa ammal gulamu fakana abuhuma salihah fa khasina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil itu, tafsir tersiratnya sufinya adalah nafsu. Nafsu itu kalau masih kecil dimatikan, jangan tunggu dewasa. Ini tafsir sufi. Maka wujud itu ada 4. Kalau pembahasan wujud, Allah wujud itu ada 4. Ada wujud fil a'yan. Wujud fil a'yan. Ada dalam panca indera. Kita bisa ngelihat secara panca indera, bisa merasakan, bisa mencium. Itu wujud fil a'yan. Ada lagi wujud fil azhan. Panca indera tidak menangkapnya, tapi pikiran kita, rasa, intuisi, zauq itu merasakan ada. Saya kasih contoh, misalnya ketika kita ngeliat guru kita, Ustadz Hafiz,
Kalau cuman a'yan doang ya beliau biasa saja. Nggak beda dengan yang lainnya. Ketika kita menutup mata, membuka rasa, maka kita lihat dalam diri beliau Al-Quran. Tidak ada tulisannya, kalau dengan mata nggak kelihatan Al-Quran dalam tubuh beliau. Tapi ketika kita tutup mata kita, yang kita lihat adalah Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Inilah yang kenapa malaikat fasajadu illa iblis, karena yang dilihat malaikat bukan wujudul a'yan saja, tapi azhan wa nafaktu fihi mir ruhi. Kenapa malaikat sujud? Karena di dalam diri Nabi Adam ada ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujudul azhan. Melihat misalnya Baitullah, kalau Baitullah kita ke masjid, ke Baitullah, kalau cuma ngelihat secara a'yan ya sama saja masjid dengan rumah kita, ada temboknya, ada atapnya. Tapi ketika kita menutup mata, melihat dengan pikiran dan rasa, disitulah banyak rahmat Allah. Saya kalau bawa jamaah misalnya umroh, saya katakan kalau kita ziarah ke makam Nabi dengan mata, nggak ada bedanya makam Nabi dengan makam-makam yang lain. Malah lebih dahsyat makam-makam yang lain. Kalau kita ke makam-makam yang di daerah Jawa kan, wah luar biasa, udah sakralnya luar biasa. Kalau kita dengan a'yan, tapi kalau kita dengan azhan, tutup mata kita, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, maka akan terbayang Rasulullah di sana. Maka Bilal bin Rabah tidak pernah berkata berziarah ke makam Rasulullah. Begitu pula Al-Imam Malik bin Anas nggak pernah mengatakan makam Rasulullah. Apa yang mengatakan berziarah kepada Rasulullah? Wujudul azhan. Yang ketiga, wujud fil kalimah, adanya dalam kalimat tersurat Al-Quran. Jangan berhenti dengan tersuratnya saja. Ada wujud fil ibarah, yang makna tersirat dari situ. Ada pesan-pesan pasti. Tidak mungkin Al-Quran hanya historis saja, buku historis, buku sejarah saja. Ada pesan. Kalau kita terjebak dengan Al-Quran cuma kisah doang gitu, itu tidak beda dengan orang-orang kafir ketika dibacakan iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan itu hanya dongeng-dongeng saja. Maka ulama-ulama sufi tidak berhenti dalam menafsirkan zahir. Nanti kita akan lihat. Tapi mereka, apa pesan-pesan Allah yang bisa diimplementasikan, yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada kisah yang keempat, halaman 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Berkata kami, atau berkata Allah, kami itu Allah, ya Adam, wahai Adam. Adam itu dari adimul ard, tanah, dari bumi. Al-adamah yang berwarna sawo matang. Uskun, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan pasanganmu. Ulama-ulama sepakat, muttafaq alaih, mengatakan istrinya Nabi Adam adalah Hawa. Sepakat semuanya. Namanya Hawa. Tidak ada nama lain. Berbeda dengan Nabi Khidir, nanti ada namanya Balian bin Malkan, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau istri Nabi Adam ya Hawa sudah. Dari mana? Dari hayy, sesuatu yang hidup. Kenapa dikatakan Hawa? Karena Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa, diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang menjadi sebuah diskusi, kapan Hawa diciptakan?
apakah sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga atau sesudah Adam dimasukkan ke dalam surga? Pendapat yang pertama, Hawa diciptakan sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga. Prosesinya adalah Adam diciptakan, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Kemudian malaikat akhirnya sujud setelah diperlihatkan kelebihan manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah itu, dalam tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, tafsir li ahkamil Quran, tapi lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan setelah itu Nabi Adam beristirahat di luar surga. Di luar surga. Ketika beristirahat, setelah bangun dari tidurnya, didapatilah di sampingnya seorang wanita. Lalu malaikat bertanya menguji keilmuan Nabi Adam. Yang kemarin kita jelaskan, Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diberikan ilmu semuanya. Kalau komputer itu semua program dimasukin semuanya di otaknya Nabi Adam. Kapan butuh keluar. Itulah dalam bahasa lain ilmu laduni. Fawajada abdan min ibadina allamnahu wa atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Wa allamnahu min ladunna ilma. Jadi kapan diperlukan tinggal dipencet, keluar semuanya. Seperti percis komputer lah, semuanya dimasukkan. Tapi karena kapasitasnya, memorinya besar, maka itu. Begitu pula kita kalau pengen mendapatkan seperti itu, memorinya digedein, dibersihin, jangan ada virus. Itulah yang Allah katakan wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, besarkan memorinya, bersihkan dari virus, maka segala program bisa dimasukkan oleh Allah. Yang masukkan siapa? Allah yang masukkan. Jadi Nabi Adam ditanya, "Hai Adam, siapa di sampingmu?" Adam belum ketemu sama dia, sama Sayyidatuna Hawa. Langsung bisa jawab. Kenapa? Karena sudah dimasukkan semua program. Bahkan Wahbah Az-Zuhaili dia mengutip pendapatnya Al-Jubai. Al-Jubai itu tokoh Mu'tazilah dia. Mengatakan bahasa itu tauqifiyah. Bahasa itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Pemberian dari Allah. Orang Jawa nggak pernah belajar bahasa Jawa, atau ada kesepakatan nih di Jawa itu kesepakatan untuk mengatakan apa opo, misal gitu ya, atau bahasa apalah gitu ya. Nggak ada kesepakatan, tiba-tiba mereka bisa saja. Orang Sunda nggak ada kesepakatannya, ada seminar, yuk kita sepakatin pisang itu ini barang berpisang, kalau kita nyebut cau misal gitu, nggak ada. Tiba-tiba orang Sunda ketika mengatakan pisang ya cau, orang Inggris banana, orang Arab mouse, nggak ada kesepakatan itu. Itu namanya tauqifiyah, pemberian dari Allah kepada manusia. Itulah yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam langsung bisa menjawab. Apa kata Nabi Adam? Dia Hawa. Kenapa dikatakan Hawa? Diciptakan dari tulang rusukku. Apakah kamu mencintainya? Ya, aku mencintainya. Lalu malaikat bertanya kepada Hawa, "Wahai Hawa, apakah kamu mencintai Adam?" Kata Hawa, "Aku tidak mencintainya." Lalu Al-Qurtubi memberikan komentar, inilah karakter wanita yang pintar menyembunyikan perasaannya. Jadi dari dulu seperti itu. Ini kapan terjadi? Ketika Nabi Adam belum masuk ke dalam surga. Setelah akad nikah dengan mahar membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, dalam riwayat yang lain Allahumma sholli ala Ahmad. Karena belum ada Muhammad, yang ada Ahmad namanya. Rasulullah belum diciptakan, baru ruhnya saja yang diciptakan. Barulah Allah mengatakan, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah."
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang sering kita dengar nih. Nabi Adam di sorga, dia bengong gitu. Bengong aja dah, sepian di sorga. Maka sering-sering Ustaz mengatakan, para asatidz mengatakan di sorga aja kesepian, nggak ada istri, apalagi di dunia. Ini nggak salah. Artinya ada pendapat ini didapatkan dalam kitab Ibnul Atiyah Al-Andalusi, dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Dikatakan Nabi Adam ketika masuk surga sendirian, lalu tertidur, dan kemudian Allah menciptakan wanita di samping Nabi Adam. Tapi pendapat yang masyhur, diantaranya dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur, adalah Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Al-Jannah terjadi perdebatan juga. Al-Jannah di sini, apakah Al-Jannatun Naim, tempat yang akan kita kembali nanti orang-orang yang beriman, atau Al-Jannah artinya tempat yang indah, taman yang ada di dunia. Apakah Adam dan Hawa masuk ke sorga yang bakal nanti kita masuk semuanya nih, atau itu bukan di sorga, di taman, tapi dinamakan Al-Jannah? Dan Al-Quran sering itu Allah mengatakan kebun itu dengan Al-Jannah. Bahkan dikatakan letaknya di Aden, Palestina, atau antara Persia dan Kirman. Pendapat yang pertama mengatakan bukan Al-Jannatun Naim, bukan sorga yang ada di langit, tapi taman aja yang ada di bumi. Apa alasannya? Ada 3 alasan. Ini rata-rata adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan sorga itu darul khuld, tempat yang kekal. Tempat yang kekal. Maka orang yang masuk ke sorga itu tidak akan keluar dari sorga. Tapi Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Kita semuanya sepakat ulama, orang yang masuk ke dalam sorga tidak akan pernah keluar. Jadi nggak ada malaikat nanti nyari-nyari nih, si A mana si A, udah di sorga nih, keluarin, nggak ada itu. Sebelum dia masuk ke sorga, barulah nanti akan diazab oleh Allah, kan begitu. Ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak beribadah kepada Allah. Ketika orang tua itu ingin masuk sorga, belum di sorga. Atau dikatakan sebuah hadis, ada seseorang bainahu wa bainal jannah illa zira, antara dia dengan sorga cuma 1 jengkal doang. Tapi datanglah karena kezolimannya, wa yadribu haza wa yakhudhu mala haza, kan gitu. Akhirnya, jadi sebelum masuk ke dalam sorga sudah diambil. Kalau sudah masuk sorga nggak bakal dikeluarin. Maka mereka mengatakan al-jannah itu bukan jannatun naim, tapi al-jannah adalah bimanal hadiqah, taman. Ini pertama. Yang kedua, sorga, iblis itu yang Azazil itu, yang apa namanya, fasajadu illa iblis, masa malaikat pada sujud kepada Adam kecuali iblis wa kana minal kafirin. Maka iblis diusir dari sorga. Kenapa iblis masih bisa masuk lagi ke sorga, sedangkan dia sudah dikeluarkan dari sorga? Menggoda Nabi Adam kan dari sorga. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, sorga itu tidak ada larangan. Sorga nggak ada larangan, semuanya diperbolehkan. Ngapain aja boleh di sorga. Tapi saya kurang sepakat dengan orang mengatakan udah jangan mabok di dunia, nanti aja di akhirat mabok. Nggak ada di sorga orang mabok. Maksudnya di sorga nanti ada orang pada keling-kelingan? Nggak ada. Walaupun dia minum khamr dia, tapi khamrnya tidak
Memabukkan. Jadi sorga itu sifat sorga tidak ada yang dilarang. Tapi sorganya yang dimasukin Nabi Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Diperbolehkan semuanya, tapi masih ada larangan. 3 argumen inilah maka mereka berpendapat al-jannah bukanlah sorga al-jannatun naim, tapi jannah itu tempat di dunia. Di mana? Di sini dikatakan antara Persia dengan Kirman. Ada yang mengatakan di Palestina. Gitu. Pendapat ini pertama. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, al-jannatun naim. Al-jannatun naim, dan inilah pendapat mayoritas yang saya kutip diantaranya dalam tafsir An-Nasafi. Tafsir Nasafi itu lebih ke tafsir adabi, dia lebih ke sastra. Tapi dia ngebahas di sana. Kenapa memakai alif lam ma'rifah al-jannah? Jadi surga di mana? Yes, al-jannatun naim. Lalu bagaimana dengan argumen yang 3 itu? Dijawablah oleh Imam An-Nasafi. Pertama, sorga itu sifatnya kekal. Orang yang masuk ke sorga khalidina fiha abada, itu berlaku nanti yaumul qiyamah, ketika hari kiamat. Kalau sekarang belum berlaku. Apa dalilnya? Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj kan masuk ke sorga, ngelihat keadaan sorga, dan beliau bisa keluar. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Idris pun begitu. Tapi riwayat Nabi Idris yang meninggalkan sendalnya, ini mohon maaf riwayatnya nggak kuat itu. Jadi Nabi Idris itu dalam kitab ada beberapa kitab lah. Itu Irsyadul Ibad ada disebutkan oleh Al-Malibari, Jenderal Al-Malibari. Itu Nabi Idris masuk ke sorga, dia pengen disuruh keluar, ditinggal sendalnya. Pas keluar, ya Allah, sendal saya ketinggalan. Masuk lagi, Nabi Idris gak mau keluar lagi. Itu riwayatnya lemah sekali riwayatnya. Sorga belum ada siapa-siapa. Yang pertama kali masuk sorga adalah baginda Rasulullah. Bahkan kuncinya sorga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Nabi Adam bisa masuk karena kalimat itu. Itu nanti yaumul qiyamah sifatnya khalidina fiha abada. Sekarang tidak. Nabi Adam itu masuk ke sorga bukan jazaan, tapi makoman, bukan balasan. Bukan balasan perbuatan Nabi Adam, karena Nabi Adam belum pernah melakukan perbuatan apa-apa. Tapi makom, stasiun saja, persinggahan. Ini pertama. Yang kedua, sorga kenapa ada larangannya? Maka kata An-Nasafi, sorga yang tidak ada larangannya itu nanti sorga di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah baru tidak ada larangan, semuanya diperbolehkan. Karena sorganya dalam yang dimasuk yang Nabi Adam itu sebagai persinggahan, maka inilah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani, untuk menjaga keubudiyahannya, untuk menjaga penghambaannya, maka harus ada yang dilarang. Gampangnya begini, berbeda antara pegawai dengan direktur, dengan bos, beda. Pegawai banyak larangan. Untuk biar pegawai itu tetap eksis dalam pegawainya, merasa dirinya pegawai, harus ada yang dilarang. Nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh digondrongin rambutnya, nggak boleh pakai tato, harus ada yang dilarang untuk menjaga kepegawaiannya. Kalau nggak dilarang, dia akan sembarangan. Beda dengan direktur. Karena direktur dia punya semuanya, semaunya dia mau datang jam 9, jam 10.
Begitu pula Allah ingin menjaga kehambaannya Nabi Adam, maka ada yang diperbolehkan tapi ada yang dilarang. Ada yang dilarang. Kemudian kenapa iblis bisa masuk? Dijawab lagi oleh Imam An-Nasafi, iblis masuk bukan takziman kepada Nabi, kepada iblis, tapi iblis izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam. Tapi nanti kita akan menjelaskan nanti di kisah yang kelima bagaimana proses tipu daya iblis. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan Allah berkata, makanlah sesukamu, apa yang kamu inginkan. Wala taqraba hazihi sajarah. Tapi kamu jangan dekatkan pohon ini. Apa pohon ini? Ada macam-macam. Ada yang mengatakan atin, ada yang mengatakan sumbula. Tapi yang sering kita sebutkan adalah pohon khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mungkin la yabla. Apakah engkau ingin aku tunjukkan pohon khuldi, pohon yang membuat kamu ini kekal. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Apa tafsir sufinya? Ini berkaitan dengan ayat setelahnya. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Apa? Bahwasanya diantaranya kita ini di dunia tidak ada titik aman. Belum ada titik aman. Kayak Azazil kemarin, nggak ada titik aman. Kapan titik aman kita? Lain sama Nabi. Nabi itu titik aman ketika dia diangkat sebagai Nabi, aman udah. Nggak ada mantan Nabi, nggak ada Pak. Dulu Nabi nih dilaknat sama Allah, jadi nggak ada. Nabi itu maksum, terjaga. Nggak ada mantan Nabi, tapi wali bisa. Yang terkenal itu wali yang punya muridnya bisa terbang semuanya, akhirnya melakukan kemaksiatan itu banyak. Basiso. Wali itu, maka wali semakin tinggi seseorang, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Adam digambarkan oleh Allah. Jadi ulama-ulama sufi mengatakan, lihat Adam itu makomnya tinggi udah. Sorga diibaratkan sebagai makom. Apa? Bisa ngomong sama Allah langsung, Pak. Allah yang ngomong. Uskun anta itu Allah yang ngomong. Allah yang ngomong, nggak pakai perantara. Itu makom tertinggi. Wa kula minha ragadan, itu makom tertinggi. Kalau kita paling bisa merasakan saja. Merasakan kayak Abu Yazid Al-Bustami, itu pengalaman-pengalaman ruhaniyahnya, dia merasakan berbicara dengan Allah tapi pakai rasa. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendekatkan diriku kepadamu? Wa qala Allahu qul, dan kita begitu, Allah berkata, tinggalkan dirimu maka kamu akan bisa berjumpa denganku. Itu cuma dialog ruhaniyah saja. Kalau dialog langsung, itu udah makom tertinggi. Nabi Adam sudah sampai ke sana, bicara dengan Allah. Nabi Adam sudah diperlihatkan kenikmatan sorga, tapi belum titik aman dia. Maka ada yang mengatakan, kok kan Nabi Adam maksum, kok masih bisa melakukan kemaksiatan? Ulama tafsir, maka luar biasa Pak. Ulama tafsir itu bukan orang sembarangan Pak. Ibnu Jarir At-Tabari, Zamakhsyari itu bukan orang sembarangan, mendetail dia ngebahas itu. Kenapa Nabi Adam masih melakukan kemaksiatan? Kan dia maksum. Oh, Nabi Adam ketika di sorga belum jadi nabi. Emang belum ada umatnya. Nabi Adam diangkat jadi nabi ketika di dunia. Maka kesalahan Nabi Adam didasari karena lupa gitu. Ini pertama, diantaranya jangan merasa aman. Jangan merasa diri kita aman.
apalagi merasa diri kita lebih mulia daripada yang lain. Yang kedua, wala taqrabu hazihi sajarah. Sifat yang dilarang itu memang indah. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika masuk ke sorga, wa kula minha ragadan, nggak didengerin sama Nabi Adam. Nabi Adam nggak makan apa-apa, Pak. Buah yang di sorga nggak dimakan sama Nabi Adam. Sedangkan diperbolehkan. Yang dimakan Nabi Adam cuman buah khuldi. Bahkan dikatakan Nabi Adam di sorga cuman 2 jam. Baina zuhri wal asri. Nggak makan apa-apa, tapi yang dimakan buah khuldi. Sedangkan buah khuldi adalah buah yang dilarang. Itulah karakter daripada nafsu manusia. Nafsu lebih tertarik kepada sesuatu yang dilarang. Minuman banyak, bajigur, jahe, banyak, tapi tetap aja orang mengeluarkan dana yang banyak besar untuk beli minuman keras. Bapak jalan nih, ada tulisan jangan nengok kiri. Kira-kira nengok atau enggak? Nengok. Enggak boleh, nafsu itu dilarang. Maka perlunya bimbingan, perlunya agama, perlunya baca Quran, perlunya berzikir untuk mengekang nafsu. Yang ketiga, sifat sampai Nabi Adam tertarik kepada pohon khuldi ini. Kenapa? Sifat maksiat itu enak dan mudah. Enak dan mudah. Kelihatannya enak dan mudah. Jujur aja. Kita lebih tertarik melihat wanita lain daripada gitu kan. Biasa aja, tapi kalau wanita lain tertarik, itulah keluar rumput tetangga lebih bener, Pak. Walaupun nanti taruhlah Bapak menikah dengan dia, biasa aja udah, biasa lagi udah. Tetap aja yang enggak halal. Itulah memang seperti itu. Dihiasi oleh setan. Dan mudah. Apa mudah? Ketika nafsu itu sudah keluar, udah nggak dipantau, akan mudah segala kemaksiatan. Maka tidak ada cara yang lain untuk menaklukkan nafsu kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ada kekuatan eksternal yang bisa mengekang nafsu kita. Laula ra'a burhana rabbi, kan gitu. Ketika Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu tafsirnya macam-macam itu, Pak. Ada yang mengatakan Nabi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah tertarik dengan Yusuf, udah nafsu dengan Yusuf, dan Yusuf udah nafsu dengan Zulaikha. Dan bahkan dalam riwayat Yusuf sudah melepas celananya dan duduk di atas pahanya Zulaikha. Laula ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena ditampakkan kebesaran Allah, maka Nabi Yusuf akan melakukan perzinahan. Bagi ahli sunnah nggak mungkin, kan dia seorang nabi. Maka walaqad hammat bihi wa hammat biha wa hamma biha, tafsir yang lebih saya setujuin adalah Zulaikha wanita yang normal, suka dengan laki-laki. Begitu pula Nabi Yusuf laki-laki yang normal, suka dengan perempuan. Laula ra'a burhana rabbi, karena kebesaran Allah dihilangkanlah keinginan untuk melakukan perzinahan. Jadi harus ada faktor eksternal. Itulah doa kita untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, berapa menit lagi? Hah? Gimana? Ah iya. Oh iya, baik. Iya. Memang ini nama Zulaikha itu memang bukan, riwayatnya pun nggak mutawatir, nggak kuat lah, nggak kuat. Seperti Nabi Khidir aja itu pun yang fawajada abdan min ibadina. Abdan itu bagaimana? Ulama-ulama berdasarkan hadis Nabi mengatakan itu Nabi Khidir. Begitu pula imroahnya Malik itu
istrinya raja yang ngurusin yang mengangkat Nabi Yusuf, memang gak disebutin namanya. Tapi beberapa tafsir menyebutkan beliau adalah Zulaikha gitu. Cuman nanti ada perselisihan lagi, apakah Zulaikha nanti akan menikah dengan Yusuf lagi. Sebagian mengatakan enggak, Zulaikha enggak akan menikah. Maka menyalahkan doa orang yang Allahumma alif bainana wa Allahumma alif bainaka wa bainaha, begitu ya. Allahumma alif bainahu wa bainaha kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Jadi kalau nama Zulaikha itu memang itu pendapat-pendapat para ulama lah, pendapat-pendapat ulama. Dan ada perselisihan lagi nanti apakah Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha atau tidak. Sebagian mengatakan menikah. Jadi ketika sudah cerai dengan Abdul Aziz, rajanya itu Abdul Aziz pun juga Al-Aziz itu bukan nama juga ternyata. Al-Aziz orang yang dihormatin. Kayak tadi pohon huldi kan wala taqrabu hazihi syajarah. Ini pohon apa nih? Biar lebih gampang di otak, maka ulama-ulama ya udah pohon huldi aja gitu. Walaupun kata Ibnu Katsir nggak tahu nama pohon itu nggak menjadi aib bagi orang alim, tahu nama itu nggak mengangkat derajat orang alim. Jadi untuk lebih gampang dipahamin saja nama itu, gitu. Iya, iya, oke. Waktu ceramah di Sofan itu bilang di Sofan itu pernah membaca satu bait, maksudnya catatnya itu nggak lengkap. Kata beliau kalimat Zulaikha itu ternyata pernah diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah ketika menceritakan kalau seandainya Zulaikha melihat Rasulullah, kalau seandainya tamu-tamu Zulaikha melihat Rasulullah Nabi Yusuf, itu jangankan memotong tangan gitu. Lebih dari itu bisa. Iya, alhamdulillah. Oke, jazakumullah. Oh gitu ya. Jadi bisa jadi ya makanya ya alhamdulillah jazakumullah khairan. Jadi itu pendapat ulama yang mengambil riwayat dari Sayyidatuna Aisyah Zulaikha. Iya. Ada Abang nulis ya. Di halaman 39 saya mau hanya katakan aja penjelasan redaksi ini. Makanan-makanan yang banyak lagi baik. Apakah tidak ada halalnya di situ? Maksudnya yang halal dan baik. Surat Al-Baqarah kan banyak. Iya. Halalan thayyiban. Ini di sini kan yang banyak lagi baik. Kan? Tapi belum tentu halal. Iya. Baik. Karena memang ini di sorga. Karena udah muktadol makomnya itu di sorga, tempat berbicara di sorga, maka ya dikatakan baik saja. Baik itu pasti halal karena di sorga. Tapi di sini memang gak ada baiknya juga. Wakula dan makanlah kalian berdua minha daripada kenikmatan sorga, rogodan sepuas itu ya. Rogodan sesuatu yang baik ya, yang baik. Rogodan itu sesuatu yang menarik, yang lezat. Rogodan itu. Jadi makanlah makanan yang kamu sukai. Hai susi itu mas sekendaknya. Karena memang itu di sorga, jadi tidak ada wakula minha halalan thayyibah gitu. Iya udah halal gitu. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ya. Pertanyaan pertama tentang bahwasanya surga itu kekal. Pertanyaan ini, apakah orang yang telah masuk neraka itu kembali ke surga? Yang pertama, yang kedua, manusia itu masuk ke surga apakah dengan rahmat atau dengan amalnya? Oke. Baik. Yang pertama, apakah surga kekal? Iya. Apakah neraka kekal? Inilah yang menjadi perdebatan. Saya pernah dalam kuliah itu namanya Profesor Dr. Zainul Kamal. Dia itu tokoh liberal. Dia mengatakan keadilan Tuhan. Kalaulah orang non-Islam nih, orang kafir meninggal masuk neraka. Sampai kapan dia masuk neraka? Khalidina fiha, selamanya.
sampai neraka nggak ada kan nggak ada. Jadi bayangkan betapa orang kafir itu disiksa nggak pernah berhenti sampai kapan ya, nggak ada habisnya. Maka yang dipertanyakan adalah apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan adil? Coba kalau kita pakai logika benar juga ya. Dia hidup cuma 60 tahun, dipotong 15 tahun, tinggal 45 tahun. 45 tahun nggak beriman kepada Allah, disiksa nggak selesainya, dan siksaannya parah banget kan siksaannya. Apakah Tuhan adil? Maka mereka mengatakan bisa saja nanti Allah akan memasukkan semuanya ke dalam surga. Pertanyaan ini kita tanya lagi nih kepada Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho. Karena sama-sama kita waktu kuliah di sana kan dosen. Jadi setelah Pak Zainul Kamal kita puyeng tuh, kita dibikin kayak gitu tuh. Bener juga ya. Kita ngomong ke Pak Ahsin Sakho, Pak Kiai ini gimana nih pendapat yang kayak seperti ini? Dia bilang emang kalau dipikirin bener juga. Pak Ahsin Sakho itu ahli kiroah sab'ah. S1 sampai S3 di Mekah itu ngambilnya kiroah sab'ah, linier dah. Jadi bener-bener dia, dan orangnya nggak neko-neko gitu, nggak aneh-aneh, Qurani banget lah Pak Ahsin Sakho. Dia bilang bener juga sih emang kalau kita pikir-pikir Allah kok nggak adil gitu. Dia maksiat 45 tahun tapi disiksa selama-lamanya. Cuman saya nggak berani nentang firman Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Dibahasnya gitu. Cuman saya nggak berani menentang firman Allah, sesungguhnya orang kafir, orang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha. Maka sementara ini saya pegang ayat itu aja dah. Nanti di akhirat terserah Allah. Gitu. Itu yang kedua, apakah kita masuk dengan amal atau dengan rahmat? La yadkhulul jannata bi amalihi kan gitu ya. Yang ini yang ramai nih, yang masalah Quraisy Shihab dibilang Nabi Muhammad gak ada jaminan. Memang Rasulullah mengatakan itu mengajarkan yang bisa memasukkan memasukkan kita ke dalam sorga bukan amal yang gak ada apa-apanya kan. Illa ayyaghamadani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah akan memasukkan aku sebab rahmatnya. Jadi bukan karena amalnya, tapi amal kita yang membuat turunnya rahmat gitu. Salat kita yang membuat kita Allah turunkan rahmat, dan sebab rahmat itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita nggak salat, nggak turun rahmat. Gitu. Tapi bukan semata-mata karena salatnya. Maka saya sering ngomong begini, salat kita belum pantas nih bertemu dengan Rasulullah. Zikir Bapak, zikir saya nih belum pantas nih ketemu dengan para sahabat Nabi nanti di akhirat ngumpul bareng-bareng. Sedekah kita nih belum pantas ngumpul dengan para solihin dan suhada, belum pantas. Tapi ada hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu nanti dikumpulkan dengan yang dicintainya. Mungkin bukan karena sholat kita yang membuat kita berkumpul dengan Rasulullah, tapi yang bisa mengumpulkan kita karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Cinta itu harus ada buktinya. Apa? Melaksanakan segala perintah dari Rasulullah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, ya, dua lagi ya. Ya. Saya pernah dengar kisahnya Ustaz Adi Hidayat. Oke. Dia mendapatkan seluruh karomah ya, kalau dibilang formula ini tadi, semua Al-Quran sampai dengan ayat dan baris yang masuk ketika dia merasa dibantu banyak oleh orang tua bapaknya, dan ketika bapaknya meninggal itu dia bertekad untuk belajar lagi. Nah itu apakah termasuk ini? Oke, ya. Saya lebih setuju dengan pemahaman Mu'alim Safi Azami tentang laduni. Memang ada laduni secara total, seperti yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihi salam, atau yang diberikan kepada Uwais al-Qarn.
Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi, tapi mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah. Dan keilmuannya luar biasa. Keilmuannya Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Maka Uwais Al-Qarni, wa ma adraka Uwais Al-Qarni rajulun majhulun fil ardi wa mashhurun fis sama. Seorang yang gak dikenal di dunia tapi sangat terkenal di akhirat. Dia nggak pernah belajar tapi mendapatkan ilmu. Ada memang seperti itu. Tapi kalau bahasanya Aba Anom dalam kitab Miftahus Sudur, hanya jarang orang seperti itu. Jarang sekali orang mendapatkan seperti itu. Kayak Rasulullah jarang. Rasulullah tuh nggak pernah belajar, tapi adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mengajarkan aku. Setiap kabilah dengan bahasa kabilahnya Rasulullah bisa. Jadi kalau ada orang Jawa datang ke Rasul bahasa Jawa, Rasul bisa pakai bahasa Jawa, walaupun dia belum pernah ke Jawa. Adabani Rabbi itu ilmu laduni yang secara mutlak dan jarang sekali. Tapi kalau ilmu laduni yang kita dapatkan, kalau menurut Muallim Syafi'i Azami, kita belajar sampai 10. Nanti Allah menambahkan belajar sampai 20, ilmu sampai 20. Atau dalam dunia santri lah, udah belajar aja jurumiyah gitu. Jadi waktu lagi ngaji, ingat banget ngaji sama Muallim itu ngaji ilmu mantik, ada yang pengaji, ada yang bilang mudah-mudahan dapat ilmu laduni katanya. Kata Muallim, ilmu laduni bukan begitu, belajar dulu, berusaha dulu, nanti Allah baru kasih pemahaman. Begitu pula dalam ngaji kitab kan begitu. Orang belajar ngaji kitab itu jurumiyah kuncinya ternyata. Dan orang belajar jurumiyah jarang yang ngerti baru pertama kali. Baca jurumiyah nih, paham jurumiyah jarang Pak, jarang sekali. Udah hatam, udah belum nempel ilmunya. Biarin, terusin, pindah ke Mukhtasar Jiddan, pindah ke Imriti. Nanti tanpa disadarin dia paham dengan itu, apa yang sudah dia baca. Atau santri-santri datang. Dulu saya sering begitu sama guru-guru saya. Datang ke Kiai, datang ke Kiai Ghazali, datang ke Kiai Hafiz, bawa kitab. Baca aja udah, baca kitab walaupun salah, kalau bahasanya kayak salam, udah baca aja walaupun salah. Yang domah dibaca fatah, baca aja udah. Nanti pada waktunya Allah akan berikan pemahaman. Ngaji kitab begitu. Itu namanya ilmu laduni kita begitu. Begitu pula Adi Hidayat. Adi Hidayat itu bukan berarti dia diem aja tiba-tiba langsung pintar, enggak. Belajarnya rajin dia Pak, di Libya itu. Gila belajarnya dia. Yang tidurnya jarang, makannya jarang. Terus belajarnya udah total, ditambah lagi akhirnya Allah berikan ilmunya. Maka ngerti dia ayatnya, barisnya ngerti. Jadi bukan berarti kayak amal-amal laduni itu jangan, nggak usah lah pakai mahar-mahar ya. Pakai mahar nih 1 juta, nggak usah ada. Belajar nanti akan dapat. Oke, yang terakhir ada lagi ya. Karena nasu ummata wahida, kalau yang saya pahamin hakikat manusia itu satu, semuanya satu, hamba Allah. Dulu karena itu kan menggambarkan sifat yang dulu. Tapi nanti itu saya lihat tafsirnya lagi ya. Nanti pertemuan yang akan datang lagi. Oke. Oke, itu nanti minggu depan ya saya jawab ya. Minggu depan biasanya nanti biar lebih itu kitab tafsir itu bagus ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti minggu ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Allahumma bi'akil Fatihah bismillahirrahmanirrahim ya farijal ham ya kasifal gham
Ya man yabiya fi rohi Allah majal zaman hajaman marhuma wa tafarqana min ba'di tafarqan masuma wala mana syakiya wala mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.